Yo, what is up guys? Gimana kabar hari ini? Di sini sehat? Apakah di sana sehat? Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan perang saudara yang terjadi di Eropa Timur tahun 2036. Pasukan Amerika ditempatkan di wilayah tersebut sebagai penjaga perdamaian. Pemimpin pemberontak yang menguasai perbatasan tanpa hukum ini bernama Viktor Koval. Ia sangat terkenal karena kebengisannya. Malam itu telah terjadi pertempuran antara pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Sersan Kepala Miller dengan Krasny dan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Viktor Koval. Untuk mengimbangi kekuatan Koval yang terus berkembang, pemerintah AS mengerahkan pasukan robotik alias GAMS untuk pertama kalinya. Pasukan AS bersama para GAMS ternyata tak mampu mengalahkan pasukan Koval hingga akhirnya mereka terpaksa mundur. Saat itu, Miller masih berusaha untuk menyelamatkan kedua anggotanya yang terluka. Namun, demi keselamatan 38 anggotanya yang lain, Letnan Harp yang bertugas sebagai pilot drone meminta izin kepada Miller yang berada di lapangan dan atasannya Kapten Byron yang memantau dari tempat berbeda untuk segera meluncurkan misilnya. Sayangnya, izin tak kunjung diberikan oleh keduanya. Sehingga akhirnya Harp memutuskan secara sepihak untuk meluncurkan misilnya demi menyelamatkan 38 anggota lainnya dari serangan pasukan Koval. Harp menyadari jika dirinya tidak mematuhi perintah dari atasannya. Tapi menurut pengamatannya, jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka korban akan bertambah banyak karena mobil peluncur berada tepat di dekat Miller dan anak buahnya. Dan film Outside the Wire pun dimulai. Where the fuck gonna go? No! We need to fall back. Come on! Contact! Kesalahan Letnan Harp akhirnya diadili oleh atasannya Kapten Byron dan pemimpin lainnya. Singkat cerita, Harp ditugaskan ke Camp Nathaniel di bawah komandan Kapten Leo. Di bawah guyuran hujan, akhirnya Harp bersama para prajurit lainnya sampai di camp tersebut. Harp langsung menanyakan keberadaan Kapten Leo kepada seorang petugas. Tapi karena ia tidak tahu, lalu ia mengarahkannya kepada Kolonel Eckhart. Dan sepertinya Eckhart tidak menyukai Harp atas kejadian yang baru saja ia lakukan. Tapi ia tetap menunjukkan keberadaan Kapten Leo yang menurutnya tak sama seperti mereka. Harp yang belum mengerti ucapan Eckhart hanya berterima kasih dan pergi berlalu untuk menemukan Kapten Leo. Harp terus menyusuri lorong mengikuti suara musik hingga akhirnya ia bertemu dengan Kapten Leo. Sang kapten mengetahui riwayat kerja dan kisah asmara Letnan Harp. Sang kapten lalu mengajak Harp untuk mengantarkan vaksin wabah kolera ke klinik yang jaraknya 20 km dan tempat tersebut merupakan zona perang. Leo menceritakan jika pekerjaannya adalah mencari dan menyingkirkan senjata canggih dari pemberontak di luar. Leo juga menceritakan tentang Viktor Koval, pemimpin Krasny yang ingin menjadikan sebagian wilayah Ukraina menjadi bagian dari Rusia. Tapi keinginan Krasny dilawan oleh para penentang yang dibentuk untuk membela kemerdekaan Ukraina. Permasalahan ini membuat PBB kewalahan sehingga akhirnya pasukan AS berada di tengah-tengah mereka di zona demilitarisasi sebagai penjaga perdamaian. Leo juga membicarakan keterlibatan Koval dalam teror Balkan dan bom radioaktif yang meledak di Kiev hingga menewaskan 25.000 jiwa. Dan kini Koval berusaha menguasai sistem perimeter, yaitu sistem tindak balas nuklir otomatis Rusia yang masih tersebar di beberapa tempat yang diduduki oleh Krasny. Silo yang ia incar siap menyerang belahan dunia manapun. Menurut Harp, senjata tersebut sudah dinonaktifkan sekitar 50 tahun yang lalu setelah Perang Dingin. Tapi Leo meyakini jika Koval sedang mengincar senjata nuklir tersebut dalam waktu 24 jam ke depan. Karena menurutnya senjata itu masih aktif. Leo lalu bergegas mengajak Harp untuk segera mengantarkan vaksin tersebut. Di saat Leo memerintahkan Harp untuk mengganti pakaiannya, di saat itulah Harp merasa tercengang melihat tubuh Kapten Leo yang berubah menjadi transparan. Fuck Captain.
Do you feel as though you can trust me, Harp? Kapten Leo ternyata sebuah biotech generasi keempat. Leo meyakinkan Harp jika dirinya memiliki tujuan yang sama dengan Harp. Singkat cerita, mereka berdua pun meninggalkan ruangan. Harp yang begitu penasaran terus menanyakan beberapa hal tentang Leo. Menurut Leo, keberadaan dirinya sangat dirahasiakan. Hanya Harp dan Eckhart lah yang mengetahui dirinya yang sebenarnya. Leo lalu meninggalkan Harp untuk mempersiapkan mobilnya. Namun tiba-tiba anak buah Miller datang menyerang Harp. Miller mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan Harp tempo hari yang menewaskan dua prajuritnya. Tak berselang lama, Leo datang kembali dan akhirnya mereka pun pergi mengantarkan vaksin ke wilayah perang. Ini merupakan kali pertama Harp melaksanakan tugas di lapangan. Ia terlihat sedikit gugup. Leo lalu berusaha menggodanya dengan menceritakan Olivia kekasih Harp. Di pertengahan jalan, menurut informasi yang baru saja mereka dapatkan, truk bantuan mereka mengalami kecelakaan hingga membuat beberapa anggotanya terluka. Lokasi kecelakaan tak jauh dari posisi mereka saat itu. Rupanya, truk bantuan diserang para milisi Krasny. Leo dan yang lain kemudian melihat segerombolan warga sipil yang sedang mendapatkan bantuan makanan dengan beberapa penjaga bersenjata di sekitar mereka. Leo lalu memerintahkan Gams, anak buahnya, membuat pertahanan dan tetap waspada. Hal itu membuat para warga sipil bubar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, para milisi memerintahkan mereka untuk mundur, tapi Leo mencoba kooperatif karena berusaha mengeluarkan anggotanya yang menjadi korban kecelakaan truk bantuan. Weapons, that's an order. Okay, calm down. Di sisi lain, Harp melihat sekeliling dan merasa ada kejanggalan di tempat itu. Harp lalu mengatakan hal tersebut kepada Leo. Namun menurut Leo, ada misi yang lebih penting yang harus tetap mereka jalankan. Ketika beberapa anggota Leo menyelamatkan korban, tiba-tiba para milisi melakukan serangan hingga membuat beberapa Gams menjadi rusak. Sementara Miller berusaha menangani para milisi tersebut, Leo dan Harp meneruskan perjalanan mereka untuk mengantarkan vaksin. Leo dan Harp pun akhirnya meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Menurut Leo, para milisi tadi adalah anak buah Koval. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol hingga tak lama kemudian mereka sampai ke perkemahan Dams, tempat perlindungan yang dikelola oleh para penentang. Mereka berdua kemudian dipandu oleh seseorang yang membawa mereka ke sebuah rumah sakit. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah diincar oleh seorang sniper yang ingin menghabisi mereka. Seketika itu, tembakan pun menghancurkan dan membuat kegaduhan di rumah sakit. Untungnya, dengan sigap, Leo menembak tepat di leher sniper itu dan membuat teman-temannya menghabisi sniper tersebut karena ia tak dapat memberikan informasi apapun tentang Koval. Harp yang baru pertama kali melihat kejadian itu merasa tidak nyaman dan merasa perlu melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka agar mereka segera mendapat bantuan. Namun tidak dengan Leo. Menurutnya Koval sudah sangat dekat dan jika mereka melaporkan kejadian tersebut ke pusat, kemungkinan waktu mereka akan terhambat karena birokrasi. Sementara Koval akan terus bergerak. Awalnya Harp ingin melaporkan penyimpangan yang dilakukan Leo. Tapi ia tidak memiliki pilihan lain saat itu hingga akhirnya ia pun mengikuti perintah sang kapten. Mereka berdua pun akhirnya pergi menuju suatu tempat. Di dalam truk, Leo mengatakan jika tindakan Harp tempo hari adalah benar walaupun menewaskan dua prajurit. Leo kemudian mengatakan jika dirinya bukanlah manusia dan ia diciptakan untuk menirukan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya. Ia adalah seorang prajurit tempur. Tapi ia bisa menyalahi peraturan dalam situasi tertentu dan bisa bertindak atas kemauannya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke panti asuhan milik Sofia. Ia adalah informan Leo. Sofia mengatakan jika sniper yang berada di rumah sakit adalah mata-mata Krasny dan Koval sudah selangkah untuk mengoperasikan silo. Menurut Sofia, misil nuklir hanya bisa dioperasikan dengan serangkaian kode akses rahasia. Dan pada saat perang dingin berakhir, seorang agen FSK mendapatkan kodenya dan disembunyikan di sebuah berangkas di kota tersebut. Dengan harapan ia dapat menjualnya dengan harga tinggi di kemudian hari. Koval sudah mengetahui di mana lokasi silonya. Kini tinggal mendapatkan kodenya saja. Namun menurut Sofia juga, untuk membuka berangkas tersebut, Krasny harus membeli perangkat keras yang dijual oleh Farik Oslak, seorang penjual senjata ilegal di pasar gelap. Leo kemudian meminta Sofia untuk mengantarkan mereka kepada Oslak. Sebelum pergi, Leo membeli senjata ilegal kepada Sofia.
Harp merasa perbuatan Leo menyimpang dan ingin segera melaporkannya. Namun apalah daya, ini merupakan hari pertamanya bekerja di lapangan dan ia tidak memiliki pilihan lain dalam menjalankan misi tersebut. Singkat cerita, Leo, Harp, dan Sofia akhirnya menemui Oslak. Hanya dalam hitungan menit, beberapa orang di sekitar Oslak tergeletak di tangan Leo. Dan di saat Oslak mencoba melarikan diri, Leo dengan sigap menangkapnya dan menanyakan keberadaan Koval. Menurut Oslak, ia berada di Dnipro Investment, sebuah bank yang berada di Jalan Pasar Rizky. Dnipro Investment. Ozriska Street. Let's go. Leo dan Harp lalu menuju tempat tersebut menggunakan mobil Oslak. Harp terlihat panik karena merasa membutuhkan bantuan dari pusat. Tapi Leo dengan keistimewaannya mengatakan jika mereka berdua mampu mengatasi hal tersebut. Harp khawatir jika tiba-tiba program Leo mati atau Leo menyalahi perintah. Leo kemudian mengatakan jika itulah sebabnya Harp berada bersamanya. Karena sebenarnya penyelidikan intel mereka terhadap perimeter dihentikan. Dan jika Harp mengikuti pembatalan maka akan disebut firasat. Tapi jika dirinya yang melakukan hal tersebut maka akan dianggap kesalahan sehingga akhirnya ia akan dinonaktifkan. Dan jika semua hal tersebut terjadi maka Koval akan menang. Harp dibuat bingung dan tak bisa berpikir jernih oleh Leo. Ketika mereka sudah sangat dekat dengan bank tujuan mereka, tiba-tiba Leo meminta Harp mengeluarkan alat pelacak di punggungnya. Ia beralasan jika Rusia memiliki kemampuan untuk mendeteksi sinyal sehingga Harp harus melepaskan chip tersebut dan menggantinya dengan chip yang baru. Tanpa merasa curiga, Harp pun melakukan apa yang Leo minta. Mereka berdua lalu bergegas untuk mendapatkan kode dalam berangkas yang ada di dalam bank tersebut. Mereka melihat banyak korban di dalam gedung dan tetap siaga. Hingga tak lama kemudian akhirnya terjadi baku tembak antara Leo dan anggota Krasny. Sementara Harp diperintahkan untuk menyelamatkan para sandera dan segera melaporkan jika Koval berada di bank itu. Leo terus mengejar Koval untuk mendapatkan kodenya, sementara Harp berusaha mengeluarkan para sandera dari dalam gedung. Di persimpangan jalan, Harp melihat Gams bantuan untuknya datang. Tapi tak lama kemudian, sekelompok anggota Krasny bersama sandera yang lain dan Gams Rusia menodongkan senjata mereka kepada Harp. Ia lalu mencoba untuk bernegosiasi dengan pemimpin pasukan Krasny agar tidak ada korban sipil lainnya. Tapi tiba-tiba salah satu Gams menembaki pemimpin tersebut hingga terjadilah baku tembak antara Gams AS dengan Gams Rusia beserta pasukan Krasny lainnya. Di sisi lain, Leo terus mengejar anggota Krasny yang sudah memiliki kode rahasia tersebut. Di balik monitor, Eckhart memerintahkan Harp untuk segera pergi dari tempat tersebut karena ia akan segera menghabisi Koval dari udara dalam waktu tidak lebih dari 3 menit. Harp mengatakan jika masih terdapat warga sipil yang selamat dan Leo pun masih berada di tempat itu. Tapi sayangnya, Eckhart tidak bisa membatalkan penghancuran tempat tersebut. Leo yang berhasil mendapatkan kodenya sadar akan misil drone yang menuju tempat itu. Leo dan Harp berusaha menyelamatkan diri dan beruntung mereka berdua tetap selamat dan kembali bersama. Harp lalu menceritakan dirinya yang sudah berusaha mati-matian menyelamatkan para warga sipil. Ia lalu menanyakan apakah Leo berhasil mendapatkan kodenya. Lalu Leo pun menjawab iya. Harp lalu mengatakan jika mereka harus segera melaporkannya kepada pusat, tapi Leo hanya terdiam. Harp yang terus mencurigai Leo membuat Leo kecewa dan marah. Leo lalu menceritakan jika Harp telah menunjukkan penilaian yang salah terhadap dirinya karena telah mempercayainya dan mengikuti perintahnya untuk mencabut perangkat gagal aman yang semula ia sebut sebagai alat pelacak. Semua hal itu membuat programnya berubah dan bisa melakukan apapun yang ia inginkan, dan kejadian penembakan misil drone ke bank yang baru saja mereka lewati merupakan salah satu rencananya agar membuat Eckhart berpikir jika dirinya kini sudah hancur. Harp tidak mempercayai kenyataan yang baru saja ia dengar. Ia lalu menggertak Leo, tapi sayangnya kepala Harp malah ditodong senjata dan ditendang keluar dari mobil. Scene kemudian berpindah di mana Harp tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya sudah berada di tengah reruntuhan. Ia lalu menyadari jika ia diincar oleh anak buah Sofia. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Sayangnya usahanya gagal karena anak buah Sofia dengan sigap menangkapnya lalu menyekap dirinya. Sementara Leo meneruskan perjalanannya untuk menemui Koval.
Di sisi lain, Harp mengatakan kepada Sofia jika Leo adalah ancaman nyata baginya karena ia mengincar perimeter. Tapi sayangnya Sofia tidak mempercayai Harp yang justru dianggap ancaman. Sofia hanya meyakini jika Leo berada di pihaknya, yaitu Leo mengincar Koval lalu perimeter. Sofia mengetahui jika Koval tidak berada di bank dan Leo akan mengendalikan misil nuklir demi para penentang dan demi mereka. Di sisi lain, Leo yang sudah sampai di tempat Koval lalu bernegosiasi dengannya dan mengatakan jika ia menginginkan lokasi perimeter. Dan sebagai imbalannya, Koval akan dibiarkan hidup. Di sisi lain juga terlihat Sofia sudah mengetahui jika Leo bukanlah manusia, sehingga ia tak dapat berbohong. Menurut Sofia, perang yang terjadi semua ini karena agenda dari Amerika sendiri. Yang Sofia inginkan hanyalah perdamaian, sehingga Amerika Serikat harus menerima pelajaran atas apa yang telah mereka lakukan di wilayah perimeter tersebut. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Koval yang tidak menyetujui permintaan Leo dan hanya ingin menjalankan rencananya sendiri. Seketika itu, Leo pun langsung menghabisi Koval dan anak buahnya. Ia lalu melanjutkan rencananya untuk memberi pelajaran kepada penciptanya Amerika Serikat. Sementara Sofia memerintahkan Harp untuk segera kembali karena semua sudah berakhir. Harp dengan penuh kekecewaan kembali ke markas untuk menemui Kolonel Eckhardt yang ditemani oleh Sersan Miller. Mereka lalu beradu paham tentang kejadian yang dialami oleh Harp di bank baru-baru ini. Harp lalu menceritakan kejadian sebenarnya dan kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi. Karena baik tujuan Leo, Krasny atau siapapun adalah sama, yaitu menembakkan nuklir ke daratan Amerika Serikat. Miller tidak mempercayai jika Leo dapat melakukan itu semua. Tapi Harp mengatakan jika dirinya berpengaruh besar terhadap apa yang saat ini Leo lakukan. Terlebih lagi saat ini sistem Leo sudah berubah. Harp lalu mengatakan jika Leo mengendarai mobil Oslak untuk sampai ke tempat Koval. Eckhardt kemudian mencari data Oslak untuk mendapatkan kode mobilnya. Sementara Harp meminta bantuan Bell untuk terus memantau mobil tersebut menggunakan drone. Tak berselang lama, akhirnya mereka mengetahui keberadaan Leo yang kini memasuki wilayah sengketa tepat di perbatasan Rusia. Eckhardt mengatakan jika ia tidak mungkin mengirim pasukan ke sana karena itu akan memicu perang dengan Rusia. Harp lalu menawarkan dirinya untuk menebus segalanya sendirian. Harp menanyakan apakah drone dapat menyerang silo tanpa meledakkan hulu ledak. Eckhardt lalu mengatakan jika itu akan melumpuhkan pusat komando dan menonaktifkan misil. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Harp pun bergegas menyusul Leo untuk menggagalkan rencananya. Scene lalu berpindah di mana Miller memberikan mobil yang terhubung dengan GPS dan senjata yang dapat menembus baja, hingga memudahkan untuk menyerang Leo. Harp lalu menuju lokasi terakhir yang bisa dilacak oleh Bell. Sebelum melakukan misi, Eckhardt mengingatkan jika targetnya hanyalah Leo. Sesampainya di lokasi, Harp lalu menyusuri bangunan untuk menemukan Leo dengan mengikuti para korban dan rupanya Leo tak jauh dari dirinya. Tapi Leo sudah mengaktifkan kodenya dan kini ia menuju nuklir untuk memasukkan kode tersebut. Harp yang sedikit terlambat terus mengejar ketertinggalannya. Tepat di depan senjata nuklir itu, Harp dihadang oleh Leo hingga pingsan. Untungnya, Harp sempat menembakkan pistolnya ke perut Leo. Dengan perut terluka, Leo meneruskan rencananya dan memasukkan kode rahasia untuk menjalankan nuklirnya. Eckhardt melihat nuklir tersebut sudah aktif dari monitor dan bersiap untuk meluncurkan misil drone. Harp yang baru saja siuman dari pingsannya terus menembaki Leo. Harp lalu menanyakan bagaimana cara mematikan nuklir itu. Tapi sayangnya Leo mengatakan jika nuklir tersebut tidak bisa dibatalkan. Di detik-detik terakhir, Leo mengatakan jika ia harus mengakhiri perang yang sesungguhnya, yaitu dengan menghancurkan dirinya dan penciptanya yakni Amerika Serikat. Senjata nuklir aktif yang memiliki jangkauan ke Amerika Serikat membuat Eckhardt tidak memiliki waktu yang banyak dalam membuat keputusan. Akhirnya Eckhardt meluncurkan misil drone agar senjata nuklir dapat dilumpuhkan dan Leo dapat dimusnahkan. Harp akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari ledakan misil drone dan kembali ke markas. Eckhardt pun memberi ucapan selamat dan terima kasih kepada Harp. Ia juga menambahkan jika ia sudah berbicara dengan atasan Harp, Kapten Byron, agar dirinya dapat bertugas kembali sebagai pilot drone di Amerika Serikat. Dan film Outside the Wire pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dan dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Dadah.